sedang tenggelam memohon pertolongan. Jadi lagi terombang-ambing kemudian memohon pertolongan. Siapa yang bisa menolongnya? Yang bisa menolongnya adalah orang-orang yang hidup yang mendoakan kita. Untuk orang-orang yang ditinggalkan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesabaran kepada yang ditinggalkan. Kesabaran dalam arti tetap yakin, optimis bahwa doa-doa kita dari malam pertama, malam kedua hingga malam ketiga ini kita husnuzon, pasti Allah terima. Amin. Pasti Allah sampaikan kepada almarhum. Amin. Kepada almarhumah. Amin. Dan ini menjadikan ampunan Allah, maghfirah Allah melimpah kepada almarhum, dan juga Allah jadikan kuburnya termasuk satu taman dari taman-taman sorga. Di pinggiran tamannya aja sorga itu enak banget, saudara. Belum pernah kan pada ya? Di pinggirannya aja itu enak banget, pinggiran sorga, taman-tamannya aja. Ini yang kita mohonkan kepada Allah. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Ini inti dari tahlilan, menghadiahkan doa, menghadiahkan bacaan-bacaan, serta mendoakan supaya kubur dari almarhum almarhumah ini Allah jadikan taman dari taman-taman surga yang sedemikian luas. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah, ini Allah ijabah. Amin. Ini hadiah yang pertama, acara yang pertama ini, pembagian hadiah. Kemudian yang kedua, door prize, hadiah juga. Hadiah buat kita yang hidup, buat kita yang hadir di sini, agar senantiasa kita mengingat kematian. Kalau malam ini kita menghadiahkan doa-doa, membacakan tahlil, memohonkan kepada Allah ampunan untuk almarhum. Yang namanya meninggal itu nggak ada syarat muda, nggak ada syarat tua juga, nggak ada syarat meninggal itu harus jompo, sakit, nggak ada juga. Nggak ada juga syarat meninggal harus sehat, nggak ada. Meninggal itu tanpa syarat, artinya ketentuan-ketentuannya hanyalah mengikuti takdir Allah, mengikuti ketetapan Allah. Ini yang namanya takdir. Takdir tidak akan bisa diubah. Takdir tidak akan bisa ditawar-tawar. Demikian juga takdir tentang kematian, ini juga tidak akan bisa ditawar-tawar. Sering kita melihat orang yang tua ini masih hidup, masih segar, masih panjang usianya, tapi justru yang muda baru 23 udah stroke, besoknya meninggal. Ada nggak yang begitu? Banyak yang begitu. Kadangkala anak yang masih kecil juga, yang belum mengenal apa-apa, itu juga Allah panggil. Jadi tidak mengenal muda, tidak mengenal tua, tidak mengenal kaya, tidak mengenal miskin. Kematian ini menyapa siapa saja, kematian ini akan menjemput siapa saja jika sudah Allah tentukan. Ini yang namanya takdir. Saudara sekalian, dalam setiap takdir itu muncul perintah. Saya ulangi lagi, dalam setiap takdir muncul perintah. Setiap takdir pasti muncul perintah Allah. Waktu kita ditakdirkan bangun subuh, dengar azan subuh, maka muncul perintah Allah di situ. Perintah Allah yang sunnah, bangun tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Takdir bangun di subuh hari ini memunculkan perintah sunnah baca doa, kemudian memunculkan perintah wajib yang lain. Apa itu? Dan memunculkan perintah wajib yang lain, sholat subuh. Setiap takdir memunculkan perintah sunnah ada, perintah wajib ada. Setiap takdir seperti itu. Ini takdir yang sifatnya memunculkan perintah-perintah wajib seperti sholat, perintah-perintah zohir, perintah-perintah yang sifatnya zohir seperti sholat, mandi, itu kan kelihatan semua bentuknya dan kita laksanakan secara zohir. Ada juga perintah-perintah yang sifatnya batin, dan perintah yang batin ini lebih luas sifatnya, tidak terikat waktu. Kalau perintah yang zohir mungkin waktunya
itu terbatas dan waktunya sudah Allah tetapkan. Waktu ditakdirkan kita masih hidup dan masuk sholat zuhur, maka kita wajib, ada perintah wajib sholat apa? Zuhur. Masih hidup lagi di asar, belum mati-mati juga waktu asar. Dengar suara azan asar, berarti muncul perintah apa? Sholat asar. Kemudian ditakdirin masih masuk juga di waktu maghrib, kita masih hidup juga, berarti muncul perintah sholat maghrib. Sampai nanti Ramadan, masuk awal Ramadan, maka kita juga menerima perintah. Setiap takdir memunculkan perintah. Ketika masuk Ramadan, ditakdirkan kita masuk dalam bulan Ramadan, maka muncul perintah puasa Ramadan. Itu perintah-perintah barusan, perintah-perintah yang sifatnya zohir, perintah-perintah yang berupa ibadah zohir, ibadah badan, puasa, sholat, mandi junub, ibadah badan semuanya. Nah, yang lebih penting lagi saudara, ada perintah yang bentuknya ibadah batin, ibadah batiniyah. Kalau ibadah badaniyah, ibadah zohir, ini waktunya tertentu. Puasa wajib ya di bulan Ramadan aja, sholat situ sehari ya cuma 5 waktu aja yang wajib. Zakat itu yang wajib setahun sekali ya, zakat fitrah, kecuali kalau memang udah punya harta namanya zakat mal, sudah memenuhi syarat ya wajib juga. Ya kalau nggak wajib-wajib, mustahik aja, mustahik selamanya. Ya kalau nggak fakir, miskin. Kalau nggak miskin, gorimin, utang. NMAX belum dibayar, ya kan utang itu. PCX masih nunggak, namanya gorimin, mustahik namanya. Kalau memang belum wajib zakat ya belum wajib, berarti belum masuk pada takdir perintah untuk wajib zakat, belum. Nah, perintah-perintah yang sifatnya zohir ini berupa ibadah zohir. Ada perintah-perintah yang sifatnya berupa ibadah batin dan tidak terikat waktu, tidak terikat dengan bulan Ramadan khusus, tidak terikat dengan waktu-waktu sholat khusus, tapi setiap saat bisa kita terkena perintah, bisa muncul perintah ketika kita ditakdirkan sesuatu oleh Allah. Dan banyak sekali takdir ini dalam setiap perjalanan hidup kita. Sampai kita jalan keluar dari rumah untuk cari nafkah, itu juga ditakdirkan oleh Allah bahwa kita ditakdirkan untuk pergi. Kita ditakdirkan keluar rumah, pergi jalan kaki, itu berarti kita sedang ditakdirkan bisa kerja. Kira-kira perintah batinnya apa di situ? Bukan perintah badannya. Kalau perintah badannya tadi terkait dengan sholat. Perintah bahwa kita ditakdirkan bisa pergi kerja, ditakdirkan bisa jalan kaki, maka kira-kira perintahnya apa tuh di situ? Apa? Perintahnya? Niat. Perintahnya meluruskan niat ketika kita ingin pergi kerja keluar rumah, lurusin niat. Itu perintah yang sifatnya batin, perintah yang sifatnya wajib dalam hati, kita luruskan niat kita. Kerja keluar rumah niatnya untuk nafkahin istri, untuk nafkahin anak. Jadi jangan keluar rumah ini niatnya untuk cari yang lain selain untuk mencari nafkah. Dan banyak lagi dari perjalanan hidup kita yang semua itu adalah takdir semuanya. Di depan kita ada semangka. Ada apa lagi? Ada bolu. Ada salak. Ini takdir, kita ditakdirkan di depan kita ada makanan. Maka memunculkan perintah. Setiap takdir pasti memunculkan perintah. Apa itu perintah? Kalau kita makan, maka makanlah pakai bismillah. Nah, begitu kita merasakan nikmat, maka alhamdulillah. Itu semua, setiap takdir memunculkan perintah. Begitu juga habis makan semangka, tahu-tahu buang-buang air. Buang-buang air gak berhenti. Apa namanya bahasa sini ya? Mencret. Batman.
buang-buang air, itu juga memunculkan perintah. Perintahnya itu apa? Perintahnya sabar, paling tidak di situ ada, atas ketetapan Allah. Dan setiap langkah dari perjalanan kita itu pasti isinya adalah takdir, dan pasti di situ ada perintah. Setiap takdir memunculkan perintah. Hadirin, segenap hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari banyak takdir ini, secara garis besar Allah mentakdirkan kita menerima 4 hal, atau takdir pasti tidak akan berlari dari 4 hal ini. Yang pertama, musibah. Jadi musibah itu adalah takdir. Jangan ada yang mengeluh karena musibah, jangan ada yang marah karena musibah. Karena musibah adalah takdir. Setiap takdir memunculkan perintah. Apa perintah ketika kita ditakdirkan mendapat musibah? Perintahnya adalah sabar. Perintahnya adalah sabar. Sabar ketika mendapatkan musibah seperti yang dialami oleh Sahibul Bait. Sabar dalam arti terus berdoa, terus husnuzon kepada Allah, terus berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan senantiasa akan mengampuni almarhum almarhumah. Ini artinya kesabaran. Sabar bukan berarti diem aja nangis aja, bukan. Tapi sabar ini harus diikuti dengan hal-hal yang Allah ridhoi. Sabar mohon kepada Allah supaya Allah berikan keringanan, Allah berikan kelapangan dalam musibah. Ini jenis takdir yang pertama, pasti musibah. Pasti berbentuk musibah. Bisa kehilangan orang yang dicintai, bisa kecelakaan, bisa bencana alam, bisa lain sebagainya, itu musibah. Maka setiap takdir yang bentuknya musibah memunculkan perintah. Namanya perintah apa? Sabar. Yang kedua, pasti Allah mentakdirkan kepada hamba-hambanya kalau tidak musibah, Allah takdirkan maksiat. Jadi maksiat itu takdir juga. Maksiat takdir. Saya emang udah ini sih Ustadz, saya emang udah saya niatin seminggu yang lalu. Berarti itu takdir Allah dong kalau begitu. Secara hakiki atau secara sejati takdir Allah. Tapi tetap dosanya dosa yang niat. Karena orang yang niat itu orang yang sudah Allah bekali, sudah Allah install akal dalam hatinya. Pasti bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal. Sudah diinstal akal, sudah ada akal pikiran untuk membedakan mana baik dan buruk. Ketika dia memilih yang buruk, yang dosa, maka di situ sudah mulai ada dosa, sudah mulai ada siksa nantinya. Tapi begitu sudah terjadi, maka itu tetap dikatakan takdir. Allah mentakdirkan dia jatuh dalam dosa. Nah, dalam takdir dosa ini muncul perintah. Kalau kita terpleset Allah, atau kalau kita sengaja, atau kalau kita kebetulan ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang sedang maksiat, kira-kira perintahnya apa di situ? Taubat, betul. Buru-buru taubat. Buru-buru taubat. Mohon ampun, astagfirullahaladzim. Kenapa gini amat ya gue ya? Astagfirullahaladzim. Kenapa enggak percaya banget ya sama rizki Allah? Astagfirullahaladzim. Buru-buru istighfar, buru-buru mohon ampun pada Allah. Allah menetapkan takdir untuk kita. Kalau tidak musibah itu maksiat. Nah, ketika ditakdirkan maksiat, maka muncul perintah. Perintahnya adalah perintah untuk taubat. Jadi jangan dikira orang yang sedang maksiat, orang yang sedang berkubang dalam dosa-dosa, itu jangan dikira itu bukan takdir Allah. Itu takdir Allah. Boleh jadi Allah mentakdirkan orang-orang itu masih maksiat terus. Itu Allah takdirkan supaya dia nanti ketika sholat, ketika taubat itu benar-benar merasakan bahwa ya Allah, aku hina sekali kemarin-kemarin itu. Ya Allah, aku nista sekali dulu itu. Aku tidak mengenalmu ya Allah. Supaya benar-benar berasa bahwa Allah itu Maha Pengampun.
Ini juga untuk mewujudkan, untuk menegaskan bahwa Allah punya sifat Ghafur, bahwa Allah punya sifat Maha Pengampun. Nabi Adam makan buah khuldi, itu secara zahir salah. Apakah itu takdir? Takdir. Maka muncul dalam takdir itu muncul perintah. Perintahnya taubat. Nabi Adam taubat, mohon ampun kepada Allah. Ini selain perintah untuk minta ampun, ini untuk mewujudkan bahwa ada sifat Allah yang lain, yaitu sifat Maha Ampun. Andai saudara, ini andai Nabi Adam waktu itu nggak makan buah khuldi, terus di surga, nggak akan ada sifat Allah Ghafur. Orang di surga nggak ada yang punya dosa. Jadi kalau begitu kurang Asmaul Husna. Nama-nama Allah ada yang tidak terwujud. Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Pemaaf, Al-Afu, Allah yang Maha Pemaaf dan Maha memberikan sayangnya, Al-Halim. Itu sifat Allah tidak ada yang terwujud. Karena sifat Maha Pengampun, sifat Maha Pemaaf itu untuk orang-orang yang dosa. Jadi takdir seperti ini adalah takdir yang memunculkan perintah untuk buru-buru bertaubat, perintah untuk buru-buru memohon ampunan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah tetapkan takdir kalau tidak berupa musibah, tidak juga berupa maksiat. Ini Allah takdirkan berupa nikmat. Setiap Allah takdirkan nikmat, maka muncul perintah. Apa perintahnya kira-kira? Syukur, perintahnya bersyukur. Bangun pagi, alhamdulillah, dibikinin kopi sama istri, masih enak rasa kopi. Alhamdulillah, nikmat. Ada cuma lemper dibawain dari semalam berkat habis tahlilan. Lemper lengket semua lagi. Ya, emang nama lemper lengket. Alhamdulillah, masih enak ngunyahnya, masih sampai ke tenggorokan. Ini namanya takdir Allah kasih nikmat, maka muncul perintah, yaitu perintah bersyukur. Dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar, setiap takdir pasti memunculkan perintah, setiap nikmat pasti memunculkan perintah untuk syukur. Kemudian yang paling penting, yang ini kadangkala banyak yang terlewat, banyak orang-orang yang lalai. Ini ketika Allah takdirkan dalam bentuk yang empat, yaitu takdir untuk taat, untuk ibadah. Ditakdirkan untuk bisa tahlilan, ditakdirkan untuk bisa sholat isya jamaah, ditakdirkan untuk bisa sholat subuh jamaah, ditakdirkan untuk bisa istiqomah ngaji. Ini kan kayak orang di sini semua ya. Saya tahu orang sini mah jarang. Kalau yang samping sebelah kiri saya mah rajin-rajin semua ini. Ketika Allah tetapkan untuk bisa sholat jamaah, bisa ngaji istiqomah, bisa hadir tahlilan, ini semua ketaatan, ditakdirkan sebagai orang yang taat. Maka ketika ditakdirkan menjadi orang taat, muncul perintah. Setiap takdir memunculkan perintah. Ketika ditakdirkan jadi orang taat, maka muncul perintah. Apa itu perintahnya kira-kira? Istiqomah, udah jalan istiqomahnya. Udah sholat subuh terus, zikir terus, udah istiqomah semua. Ketika ditakdirkan bisa istiqomah, ditakdirkan bisa melakukan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan, kira-kira perintahnya apa? Ketika ditakdirkan menjadi orang yang taat, melakukan berbagai macam bentuk ibadah, maka perintahnya adalah la haula wala quwata illa billah. Kadang disebut sebagai syuhudul minnah, menyaksikan bahwa itu pemberian Allah, bahwa sholat kita, zikir kita, bacaan Quran kita, istiqomah kita bisa itu semua, itu bukan kebolehan kita, bukan kebisaan kita, tapi itu adalah
bimbingan Allah, tapi itu adalah tuntunan dari Allah. Karena la haula wala quwata illa billah. Tidak bisa kita menjauhi maksiat, tidak bisa kita melaksanakan taat kecuali kalau Allah yang bimbing. Orang yang sudah bisa istiqomah ngaji, udah bisa istiqomah sholat, istiqomah jemaah, istiqomah zikir, ini harus melihat bahwa yang bisa bukan dia, yang mampu bukan dia. Jadi jangan yang diangkat adalah dirinya, jangan yang diangkat akunya. Ini ngajiku loh, ini ngajiku, ini Quranku, ini bacaanku, ini zikiranku, ini jamaahku, ini istiqomahku. Kukunya itu harus dihilangin, kukunya harus dihilangin. Jadi harus sering-sering potong kuku, sering potong kuku. Artinya menghilangkan klaim bahwa ini sholat gua, ini ngaji gua, ini ilmu gua, ini ceramah gua. Itu dihilangin kukunya semuanya. Ketika sudah ditakdirkan untuk bisa taat, taat untuk bisa zikir, bisa baca Quran, bisa lain sebagainya, jangan nisbatkan itu kepada kita. Jangan bilang itu sholatku, itu puasaku, jangan. Tapi buru-buru la haula wala quwata illa billah. Ini perintah yang paling penting, karena seringkali orang yang taat, orang yang rajin dalam ibadah, ini seringkali melihat bahwa itu adalah kebisaan dia, sehingga dia berhak menuntut Allah. Padahal Allah itu tidak boleh dituntut, Allah itu Tuhan. Dan Allah itu bahasa sininya semau gue, terserah Allah, gak bisa diatur oleh ibadah hamba. Karenanya saat ditakdirkan kita untuk bisa tahlilan, untuk bisa ibadah, untuk bisa ngaji, maka buru-buru kita melihat bahwa itu adalah pemberian Allah, bukan kebisaan kita. Tanamkan dalam hati kita la haula wala quwata illa billah. Ini hadiah dari saya buat yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang pertama doa-doa kita sebagai hadiah untuk almarhum dan almarhumah ini Allah perkenankan untuk sampai kepada almarhum dan almarhumah di liang kubur, dan juga hadiah yang kedua ini bermanfaat untuk hidup kita, bermanfaat untuk perjalanan kita ke depan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.